Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Winda Mentari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Saya berasal dari SD Negeri 1 Serdang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Vikta sebagai wali kelas 6 yang akan menjadi partner saya dalam kegiatan pra-observasi kegiatan calon guru penggerak. Assalamualaikum Bu Vikta, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bu Winda. Bu Winda apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya Bu. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Vikta lakukan di dalam kelas. Baik Bu. Ya, nanti sebelum saya melakukan proses supervisi, kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi di mana kegiatan supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Bu Vikta. Nah, pada kali ini sebagai persiapan awal kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, supaya nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Vikta akan lebih siap, kemudian juga lebih matang, dan Bu Vikta akan menjadi lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Baik. Nah, Bu Vikta, di sini saya punya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rencana yang telah Ibu buat? Oke, dari rencana yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya ketika di dalam kelas itu yang pertama ada 6 nih Bu, karena saya kan masih kurikulum 13 ya Bu ya, jadi ada 3 pelajaran yang di-include dalam satu pembelajaran. Nah, yang pertama itu anak yang bisa menemukan ide pokok pada suatu paragraf, lalu yang kedua yaitu menyajikan ide pokok tersebut dalam bentuk diagram, tabel, atau peta pikiran atau yang lainnya. Yang ketiga ada mencari informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah ASEAN dengan baik. Lalu anak murid bisa menyajikan hasil identifikasi karakteristik negara ASEAN tersebut, boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk peta pikiran, dan lain-lainnya. Yang kelima itu ada menentukan bagian-bagian bunga dengan tepat. Lalu siswa menyajikan dalam bentuk gambar, video, dan tabel-tabel lain dan dalam bentuk lainnya, Bu. Oke, baik Bu Vikta. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Baik, kalau bagian area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2 aspek ya Bu ya, tentunya dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan, yang dimana ada 3 pelajaran yang akan saya ajarkan di dalam kelas nanti. Itu yang pertama aspek pengetahuannya ide pokok, anak murid menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pelajaran IPS-nya mereka menemukan karakteristik, identifikasi karakteristik negara ASEAN. Lalu yang ketiga itu menentukan bagian-bagian bunga dengan tepat, itu pembelajaran IPA. Sedangkan keterampilannya nanti mereka bisa menyajikan dalam bentuk tabel, diagram, video, atau gambar, boleh sesuai dengan minat murid itu tersendiri, Ibu. Baik, jadi area pengembangannya yang ingin dicapai itu tadi ada keterampilan dan juga pengetahuan ya Bu? Iya Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi, model, ataupun metodenya? Kalau saya ingin nanti menerapkan rencana saya ya, yang ingin saya terapkan itu pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi strateginya nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dalam pembelajaran sosial dan emosional, Bu. Sedangkan model pembelajaran yang ingin saya gunakan di dalam kelas nanti itu adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya Bu ya. Sedangkan metode yang saya gunakan di dalam kelas nanti supaya kelas itu aktif, saya melakukan adanya diskusi kelompok dan penugasan serta tanya jawab antara saya dan murid serta murid lainnya, begitu Bu. Baik, jadi rencana yang akan Bu Vikta terapkan nanti di kelas menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, terintegrasi KSE ya Bu, kemudian model pembelajaran PBL, diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Lalu Bu, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Oke, kalau media itu yang akan saya gunakan mungkin ada beberapa ya.
Yang pertama itu ada beberapa bahan ajar yang saya buat sendiri selain buku-buku yang disediakan di sekolah. Lalu saya menampilkan slide Canva dan beberapa video yang terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Lalu media realia yang akan dipraktekkan langsung oleh anak murid ketika proses pembelajaran nanti, Ibu. Oke, baik. Jadi kira-kira kapan nih Ibu Fikta akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jam keberapa mungkin? Oke, kalau untuk jadwal ya, saya maunya di hari Kamis jam pembelajaran pertama sih, Bu. Jadi maksudnya anak-anak itu masih fokus dan fresh seperti itu. Pagi mungkin, Bu, Kamis pagi. Oke, baik. Jadi nanti hari Kamis saya akan datang ke kelas Bu Fikta dan melakukan supervisi di kelas ya, Bu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi tersebut, kita akan ada percakapan. Kurang lebih seperti ini, tapi namanya pasca observasi ya, Bu, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Insya Allah siap ya, Bu? Siap, Bu Indah. Iya, siap. Baik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi ini? Kalau dari hasil percakapan kita hari ini, saya lebih tertata sih, Bu, nanti akan di dalam kelas itu seperti apa. Jadi saya mempunyai persiapan yang lebih banyak begitu supaya nanti di dalam kelas saya itu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak murid saya di dalam kelas semangat, antusias, dan bisa menerima pembelajaran saya dengan baik. Terima kasih Bu Winda ya. Amin, ya. Terima kasih juga Bu Fikta atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu nanti di kelas ya, Bu. Baik, Ibu Winda. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Fikta?